Shalom kasih Kristus. Hari ini tanpa terasa kita mengakhiri renungan kita tentang tetap percaya dalam Tuhan. Saya percaya kita semua telah menerima hasilnya karena kebenaran itu mahal harganya. Tetaplah kita mengekspresikan percaya kita dalam Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar sikap tetap percaya dalam Tuhan merupakan pilihan yang solid dan benar. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana kesempatan Kau berikan dalam kehidupan kami untuk kami tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami agar kami tetap percaya di dalam Engkau sebagai pribadi yang berdaulat dan berkuasa. Bapa Surgawi, bawa kami untuk tetap melekat di dalam kebenaran firman-Mu sehingga firman itu menjadi satu kekuatan di dalam iman percaya kami Tuhan, di mana kami dapat melangkah. Sekalipun kami diberikan pilihan-pilihan, kami tidak bimbang karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang selalu membuka jalan dan memberikan jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema segudang pilihan terdapat dalam kitab Ulangan 30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kasih Kristus, dalam menjalani kehidupan terkadang kita dibawa untuk menentukan sikap mana yang harus kita putuskan dalam memilih. Sikap dalam memutuskan pilihan menjadi penting karena pilihan yang kita putuskan saat ini dapat memberikan dampak bagi kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tuhan dalam menciptakan alam semesta dan manusia merancangnya dengan baik dan manusia diberikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Di awal pembacaan firman Tuhan dalam kitab Ulangan 30 ayat 19 pada renungan hari ini, Tuhan menyampaikan firman pada Musa agar bangsa Israel menentukan pilihan, sekalipun Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel menentukan pilihan. Tetapi Tuhan tidak serta-merta bahwa bangsa tersebut bertindak seenaknya, melainkan Dia juga mengarahkan dan memberikan saran agar memilih yang tepat dan baik. Dalam hal ini, Tuhan hanya memberikan saran pada bangsa Israel. Tetap keputusan ada pada bangsa tersebut. Demikian juga dengan kita. Apapun pandangan dan saran orang lain untuk dapat kita memilih mana yang baik dan tidak. Tetap keputusannya itu ada di tangan kita. Dan setiap keputusan yang diambil pasti akan berdampak pada masa depan kita. Bahkan dapat berdampak juga pada orang lain. Maka setiap langkah yang kita lakukan dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihan perlu pertimbangan yang matang. Karena mengambil dan memutuskan segudang pilihan itu harus dapat menilai mana yang menjadi prioritas utama dan mana yang bukan. Memang ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi, untuk menentukan segudang pilihan mana yang harus kita dahulukan, kita perlu membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong dan membantu kita mana yang harus kita pilih. Sehubungan dengan pilihan, banyak orang memikirkan dan merencanakan hari depan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tetapi tidak semua pilihan yang kita ambil dapat membawa hasil yang baik. Terkadang juga menghasilkan sesuatu yang kurang disukai oleh diri kita sendiri. Karena keputusan yang kita ambil dari segudang pilihan untuk putuskan memilih, itu pun kita tidak dapat menduga apa hasilnya. Hidup manusia adalah penuh dengan pilihan, di mana semua tanggung jawab harus dipikul. Ini adalah masalah yang sering diperdebatkan manusia, termasuk kita sebagai orang Kristen. Dalam menentukan segudang pilihan, bila diumpamakan seorang memberi kita satu kotak yang isinya penuh coklat, di mana di dalamnya ada berbagai rasa yang kita pun tidak mengetahuinya. Orang tersebut menawarkan pada kita untuk dapat memilih dan mengambilnya. Dari sekotak coklat yang disodorkan untuk dipilih, ada yang berpikir bahwa semua coklat dalam kotak tersebut
ada berbagai kemasan, tetapi rasa dan isinya sama. Di sini, walau kita bebas untuk dapat memilih, sebenarnya kita tidak dapat menentukan pilihan kita. Demikian dengan segudang pilihan, di mana kita melakukan pilihan, dan setelah melakukan pilihan kita pun tidak tahu apa hasil dari pilihan tersebut. Dan setelah dibuka, dirasakan kita merasa kecewa dari pilihan yang diambilnya, lalu marah pada Tuhan, bahkan menuduh Tuhan berlaku tidak baik dan tidak adil. Kekasih Kristus, hal yang harus kita sadari bahwa hidup hari-hari yang kita jalani adalah senantiasa diperhadapkan dengan keadaan sulit, bahkan diperhadapkan dengan keadaan yang genting, sehingga kita didorong untuk menentukan pilihan. Dan biasanya bila keadaan seperti ini, seringkali kita dalam mengatasinya dengan mengambil keputusan sendiri. Mana yang terlihat mudah, tetapi ujung dari permasalahan tersebut tidak kita ketahui. Seandainya hal ini seringkali terjadi dalam hidup kita, maka akan menimbulkan sikap ragu-ragu saat diperhadapkan kembali segudang pilihan. Mengapa ragu-ragu? Ini muncul karena kita tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita tidak mengenal pribadi dan kehendaknya melalui firman-Nya dengan baik. Kekasih Kristus, bila kita melakukan kedekatan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menerangi hati dan pikiran kita dalam mengambil keputusan. Hidup yang kita jalani ini memang segudang pilihan yang harus kita pilih untuk melakukannya. Dan jika pilihan kita menghasilkan yang baik dan Tuhan memberkatinya, janganlah kita sibuk terhadap berkat yang kita terima sehingga kita melupakan pemberi berkat, yaitu Tuhan. Walaupun pilihan kita mengalami kegagalan, tetaplah percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dapat mengubah apa yang terlihat tidak baik menjadi baik bagi kita yang melakukan kehendak-Nya. Kapankah kita akan mengambil keputusan untuk mencari kehendak-Nya? Pilihan kita adalah resiko kita. Maka bijaklah dalam menentukan segudang pilihan ini agar kita tidak salah dalam melangkah, karena kehidupan, kematian, berkat, kutuk, kesedihan, dan kebahagiaan adalah hasil dari segudang pilihan yang telah kita putuskan. Agar tidak salah, tetaplah melekat dalam Tuhan. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di mana hari ini mengajarkan kepada kami agar kami dapat melakukan satu tindakan yang bijak untuk kami melakukan pilihan Tuhan. Karena dalam kehidupan ini kami seringkali diperhadapkan dengan pilihan. Agar pilihan kami menjadi pilihan yang seperti apa yang Kau kehendaki, biarlah kami Tuhan senantiasa dibawa untuk melekat dengan Engkau, di mana kami juga dibawa untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu seluruh kehidupan kami adalah kehidupan yang berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, latih kehidupan kami, rohani kami, agar kami terus menjadi orang-orang yang menyukakan Engkau dalam tindakan kami, dalam pikiran kami, dan perkataan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.